Sebenarnya mah kepikirannya itu setahun sebelumnya, cuman kan kita riset dulu ya, karena udah lama nggak Iya. belajar kan, kita belajar dulu, riset dulu gitu. Akhirnya di Maret 2025 kita start dengan awal kita modal itu bibit kita cuma mampu beli 100 backlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tandi Mawan. Umur saya 31 tahun. Saya Marwan, biasa dipanggil Keling. Kebetulan memang pekerjaan utama saya sebagai karyawan swasta ya di retail, salah satu retail terbesar lah di Indonesia. Ya, saya juga kerja di pabrik Trax gitu kan. Ini usaha budidaya jamur ya. Awalnya memang kita itu pernah belajar waktu pas kita masih sekolah SMA. Kebetulan kita berdua ini ikut ekstrakurikuler karya ilmiah, yang dimana pada waktu itu ada program budidaya jamur. Nah di situ kita belajar tuh. Sebenarnya kita bertiga nih yang difokusin, cuman yang satu nggak ikut gitu. Akhirnya kita berdua yang jalan, ya kita jalan. Tuh, akhirnya kita terapin lagi di tahun 2025 kita start ya. Iya. Maret 2025 kita baru start. Selama itu kan saya ngobrol sama teman saya ini Keling, gimana kalau kita budidaya lagi jamur, boleh, modalnya gimana? Ya modal ya kita sedikit dulu lah, kita nyoba-nyoba dulu 100 backlog. Akhirnya kita dapet tuh 100 backlog itu, modalnya itu satu backlog kan 5.000 ya, berarti 500.000. Nah kita patungan tuh berdua tuh, patungan dari 500.000 itu sempat pas barang turun itu kita sempat pesimis ya. Ini kira-kira tumbuh apa enggak ini jamur? Soalnya kan pas dia datang tuh bibit nggak langsung putih kayak gini. Tuh, Iya kan, nggak putih kayak gini. masih coklat. Masih coklat ya. Terus bingung juga nih, kalau udah tumbuh kita mau diapain, mau jual kemana? Iya, belum punya pasar lah. Punya gitu. pasar waktu itu kita. Ya. Saya bilang, akhirnya ya udah deh kita jalan dulu aja deh. Iya. Insya Allah nanti ada jalan ketemu lah gitu. 500.000, karena kalau untuk ini waktu itu kita manfaatin bekas kandang sapi, Ya, punya bapaknya Ya, punya bapak ini saya. Bapak Kli. Tuh, jadi nggak perlu modal lah, cuman tinggal ngerapiin Tinggal aja. ngerapiin. Itu kita bikin rak lagi, modifikasi lah gitu. Modifikasi lagi, Buat disetting. jamur gitu. Paling modal awalnya untuk beli bibitnya aja di 500.000 awalnya gitu. Untuk perawatan sih cukup simple ya. Kalau jamur itu emang kan dia setiap penyiraman cuma 2 kali. Apalagi kalau cuaca kayak gini nih musim hujan, paling jarang sih saya juga nyiram gitu. Jadi masih sempet lah gitu. Waktu itu juga masih luang kan saya. Dan itu kan emang kita bikin otomatis juga gitu. Paling yang nggak kena otomatis kalau kita manual siram. Ya alhamdulillah sejauh ini nggak mengganggu aktivitas utama kita sebagai karyawan lah. Kayak gitu. Kebetulan yang di samping juga kita lagi buat kumbung baru lagi ya, lagi dibuat itu untuk kapasitas 2.000 backlog. Jadi nanti kita akan nambah 2.000 backlog lah. Total jadi 4.500. Sama yang satu lagi udah jadi sih, satu yang 1.000 backlog, cuman memang lagi produksi. Mungkin total sekitar 5.000 ya, 5.500 kita. Dari awalnya kita 100. Sekarang alhamdulillah sama yang di belakang itu ya, 2.500 backlog. Tahan masih enak lah, Masih enak di sini ya. Dan memang suhu juga masih enak, masih sahabat lah. Gitu. Ya pengen sih banyak-banyaknya. Iya. Karena emang kita ada planning buat produksi backlog sendiri kayak gitu. Udah insya Allah mulai bulan depan lah kita kan. Untuk biaya personal udah nutup. Cuman ya memang ini mah ini kan per siklus ya.
dia satu siklusnya itu 4 bulan. Jadi hasilnya itu ya baru kita petik itu 4 bulan kemudian gitu. Baru habis 4 bulan ini udah masa akhirnya udah lewat, masa produksi udah lewat, baru dari situ kita mulai petik hasil panen, hasil dari selama 4 bulan itu, satu siklus itu. Dan kita hitung-hitung alhamdulillah adalah marginnya lah untuk kita berdua. Untuk tantangannya sih paling hama ya kita ya. Ya namanya tumbuhan pasti ada hama. Ya kita sering-sering bersih-bersih aja lah gitu kan, bersihin biar nggak terlalu kumuh juga kan. Biar steril juga. Iya, biar steril. Karena memang ini rentan banget. Rentan banget. Satu itu, terus kedua ya tantangannya sih karena dia nggak tumbuh bareng ya, random gitu, nggak bisa dipastiin gitu. Kapan kita panennya gitu, kapan kita panennya itu lumayan susah lah gitu. Karena suka-suka dia aja tumbuh, nggak bisa serentak. Iya, nggak bisa serentak gitu. Kayak gitu. Alhamdulillah karena memang kita udah join program pemerintah juga si MBG ini gitu kan. Alhamdulillah ada lah. Butuh barang yang ambil di sini, ya udah selesai, putus gitu. Warteg, pedagang jamur crispy gitu sih. Sama ya rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Kadang ngambil tetangga gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Karena kita juga awalnya coba-coba. Iya. Kayak ternyata asik juga keterusan ini. Ya, yang penting mah untuk budidaya jamur ini ya sabar karena memang pasti prosesnya juga panjang, karena dia kan nggak butuh waktu yang sebentar. Satu siklus aja dia membutuhkan waktu 4 bulan. Yang penting buat teman-teman yang mau nyoba belajar budidaya paling sabar ya, konsisten yang penting, tekun itu aja. Dan kalau kita berdua sih kita nggak memikirkan hasil dulu, yang penting kita prosesnya berkembang aja gitu. Kayak gitu. Hasil mah nanti ngikutin. Di awal juga kan kita juga pusing nih pas tumbuh. Ini kita mau jual kemana? Iya, bener. Iya. Itu salah satu ini juga waktu itu ya. Iya. PR kita gitu. Tapi sering berjalannya waktu, alhamdulillah. Sama kita sempat dibantu juga ya, ada yang menawarkan, ini deh gue pasarin gitu kan, sama reseller kita lah gitu. Alhamdulillah. Ininya kan emang kami berdua tandem nih gitu. Ya. Kita bagi-bagi waktu aja bagi gitu. Tugas juga. Bagi tugas gitu kan. Jadi masih bisa gitu. Kebetulan memang dia yang di tandem nih, yang ditanam di sini buat Iya. produksi. Kalau saya lebih ke ekspansi sih. Gitu, pemasarannya. Kita bagi-bagi tugas aja gitu. Online enggak, belum. Karena ya kendala kalau online kita pengiriman sama Kapasitas rentan waktunya ya. Iya. Karena kan ya ketahanannya tuh nggak bisa Lama. lebih dari 2 hari 3 hari kayak gitu ya. Oke. Usaha sambil, kata orang emang usaha sambil kerja itu lumayan ribet ngatur waktunya. Baik lagi sih ke masing-masing pribadinya ya. Selama kita bisa, time management kita bisa kita atur dengan maksimal, ya semua bisa kita kerjain gitu. Yang penting konsisten, kita ulet, sabar, dan terus berkembang sih. Kayak gitu buat teman-teman, pesannya kayak gitu. Ya, yang penting kita enjoy aja ngejalaninnya. Kita cintain aja dulu apa yang kita kerjain, insya Allah. Kita sukain dulu gitu. Dengan sambil bekerja, alhamdulillah masih enjoy, saya nikmatin sambil usaha budidaya, karena memang tidak memakan waktu utama saya sebagai karyawan swasta gitu. Masih bisa karena memang sangat simple. Jadi buat teman-teman ini usaha yang sangat cocok untuk sambil kerja lah gitu. Karena fleksibel lah, bisa diatur sama kita waktunya kayak gitu.